Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Eka Agustina, kelas 12 TKJ 2, absen 26. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu kasus yang ada di Indonesia tentang pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan Ade Sara. Ade Sara Anjali Suroto adalah salah satu kasus pembunuhan yang sempat menarik perhatian di Indonesia yang merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elizabeth Diana. Kasus ini dimulai dari ditemukannya jasad seorang wanita di Jalan Tol Bintara KM 49 di Bekasi Timur pada 5 Maret 2014. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Ade Sara Angelina Suroto yang telah hilang sejak 3 Maret 2014. Diketahui bahwa Ade Sara dibunuh oleh Ahmad Imam Al-Hafidh dan Asyifa Ramadhani. Saat SMA, Ade Sara bertemu dan berpacaran dengan Hafidh. Setelah setahun lebih, Ade Sara mengakhiri hukuman tersebut. Setelah itu, Ade Sara berpacaran dengan orang lain, sementara Hafidh berpacaran dengan Asyifa. Walaupun sudah berpacaran lagi, Hafidh kerap menghubungi Ade Sara untuk mengajak balikan. Ade Sara tidak menanggapi dan sempat mengeluhkan sifat Hafidh yang kerap memaki dan kata-kata kasar di Twitter. Kondisi ini memicu kecemburuan Asyifa. Pada Senin 3 Maret 2014, Ade Sara berpamitan dengan orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Pada 3 Maret pukul 9 malam, Ade Sara berniat untuk pergi mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut. Saat sedang menunggu kereta di stasiun Gondang Dia, Asyifa menghampiri Ade Sara dan mengajaknya ke mobil Kia Visto milik Hafidh. Sebelum mengikuti Hafidh dan Asyifa, Ade Sara sempat mengabari teman lesnya. Di dalam mobil, Hafidh dan Asyifa sempat berpura-pura bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan Ade Sara. Kemudian, keduanya ini menyiksa Ade Sara mulai dari dijambak, dipukul, dicekek, ditelanjangi, dan disetrum hingga pingsan. Ade Sara sempat melawan namun kalah tenaga. Dalam keadaan pingsan, Asyifa menyumpal mulut Ade Sara dengan kertas koran. Potongan kertas koran menyumbat tenggorokannya hingga ia tewas akibat kehabisan nafas. Selama penyiksaan hingga proses pembuangan jasad, mereka berputar-putar di daerah Gondang Dia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang Taman Mini, dan kemudian ke Rawamangun. Mobil tersebut sempat mogok beberapa kali. 4 Maret 2014, pukul setengah 1 malam, mobil pertama kali mogok di daerah dekat apartemen ITC Kemayoran. Hafidh meminta tolong kepada supir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya, tetapi baru 200 meter mobil tersebut mogok lagi. Hafidh meminta tolong orang lain untuk mengisi ulang lagi mobilnya, namun mogok lagi setelah berjalan beberapa meter. Hafidh kemudian menelepon temannya untuk membawa aki mobil. Teman Hafidh itu sempat melihat dan menanyakan jasad Ade Sara. Hafidh menjawab bahwa itu adalah jasad yang dikira candaan oleh temannya. Pada pukul 11 siang, mobil tersebut hidup lagi. Pada pukul setengah 6 sore, mobil menemukan bengkel daerah Salemba. Jasad Ade Sara masih berada di jok belakang mobil ditutupi dengan pasmina. Kemudian, keduanya kembali berputar mencari lokasi untuk membuang jasad Ade Sara. Pada pukul 4 pagi, Hafidh dan Asyifa membuang jasad Ade Sara di ruang Bintara KM 49 Bekasi. Jasad Ade Sara ditemukan oleh petugas derek jalan tol bernama Deden Hermansyah pada pukul 5 pagi. Jasad Ade Sara berhasil diidentifikasi melalui gelang Java Jazz Festival, sidik jari, dan ETKP yang ditemukan di dekat TKP. Berdasarkan hasil otopsi, Ade Sara tewas karena kehabisan nafas akibat potongan kertas koran di tenggorokannya. Sejumlah luka lebam ditemukan di beberapa bagian tubuhnya. Jasad Ade Sara dimakamkan pada 7 Maret 2014. Selama pemberitahuan meninggalnya Ade Sara, Hafidh dan Asyifa berpura-pura kaget dan menyampaikan belasungkawa melalui media sosial yang kini telah dihapus.
Hafid diamankan saat sedang melayat Adisara di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara Ashifa ditahan saat sedang mengikuti kegiatan belajar di Kalbis Institute. Motif Hafid menghabisi Adisara adalah karena kesal dengan Adisara yang tidak mau diajak berkomunikasi setelah mereka putus. Sementara itu, motif Ashifa takut bila Hafid kembali dengan Adisara. Keduanya akhirnya putus selama masa persidangan. Hafid dan Ashifa dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Dalam sidang pada 9 Desember 2014, keduanya divonis kurungan penjara 20 tahun. Pada 9 Juli 2015, vonis tersebut dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Vonis ini membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka termuda dengan vonis pidana seumur hidup. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.